Halo, salam satu data. Hari ini saya akan membahas tentang UNBK atau Ujian Nasional Berbasis Komputer tahun 2020. Nah, seperti teman-teman sudah tahu bahwa Puspendik telah mengeluarkan jadwal untuk melakukan gladi bersih UNBK 2019-2020 pada tanggal 9 Januari kemarin gitu ya. Jadi ini informasinya sudah seminggu yang lalu sebenarnya. Cuman saya bahas karena mungkin ada sebagian dari teman-teman yang belum mengerjakan ini. Nah, tujuan gladi bersih sendiri lebih kepada penyiapan infrastruktur yang ada di pusat dan ada di sekolah gitu. Jadi teman-teman itu sudah mengerti fungsi servernya sudah berjalan dengan baik, jaringannya sudah berjalan dengan baik, kemudian internetnya juga sudah berjalan dengan baik, data pesertanya sudah masuk ke server, sesinya sudah diatur, gitu ya, dan teman-teman sudah memahami tugas-tugas sendiri, gitu ya, tugas dan tanggung jawabnya, tupoksi masing-masing dari proktor apa, habis seperti apa, gitu ya, teknisi seperti apa, gitu ya. Tidak untuk persiapan latihan materi ujian. Jadi di sini sebenarnya lebih penekanannya ke persiapan, bukan kepada persiapan infrastruktur maksudnya. Tidak kepada tipe soalnya seperti apa, materi yang keluarkan seperti apa. Jadi tidak seperti itu. Nah, ini ada yang baru itu memperkenalkan bentuk soal asesmen kompetensi minimum AKM kepada siswa. Jadi ini baru akan ada AKM nantinya gitu ya. Memperkenalkan bentuk soal AKM kepada guru. Jadi ada nanti simulasi buat guru juga. Kemudian ketentuan gladi bersih ini adalah wajib diikuti oleh semua satuan pendidikan. Jadi kalau simulasi itu tidak wajib, tetapi kalau untuk gladi ini wajib diikuti oleh semua sekolah, ya. Semua pengaturan server itu sudah ditutup sesuai jadwal yang ditetapkan, gitu ya. Akan ditutup maksudnya, gitu ya. Tidak ada pengaturan lagi untuk pelaksanaan ujian utama. Maksudnya adalah setelah gladi ini adalah final data yang akan dipakai nanti ketika pelaksanaan di hari H atau di hari ujian yang utama. Dapat diikuti oleh guru semua mata pelajaran dengan materi AKM asesmen tadi ya. Jadwal simulasinya sendiri yaitu yang pertama untuk SMK, teman-teman bisa lihat bahwa SMK itu batas terakhir untuk memasukkan data infrastruktur dan peserta. Jadi teman-teman harus sudah mengatur sesinya itu tidak boleh lewat dari tanggal 8, gitu ya. Pengaturan sesi, kemudian pemasukan data dan lain-lain itu tidak boleh lewat dari tanggal 7 dan tanggal 8. Karena jadwalnya sudah mulai ujian atau sinkronisasi itu tanggal 14 dan ujian mulai dari tanggal 17 Februari. SMA di tanggal 24 Februari, kemudian di terakhir adalah SMP dan paket B itu di bulan Maret. Jadi tanggal 2, 3, 4. Jadi teman-teman silakan sesuaikan dengan jenjangnya masing-masing. Dan yang harus diingat adalah batas pemasukan data dan batas pengaturan sesi ini jangan sampai terlambat gitu ya. Jadi teman-teman pastikan cek langkah data setelah ini. Mata ujian yang dilaksanakan di gladi bersih adalah ini, teman-teman bisa lihat sendiri, download ininya, jangan lupa download. Saya tidak akan bahas secara detail, sesinya juga sama, waktunya tidak ada perubahan dengan yang tahun sebelumnya, itu menyesuaikan dengan waktu setempat. Kita langsung buka saja di UNBK, di websitenya, jadi teman-teman silakan login ke websitenya. Nah, teman-teman silakan login ke website UNBK menggunakan username dan password masing-masing. Nah, di sini teman-teman sudah bisa melihat bahwa ada jadwal gladi bersih ini sudah dipublish oleh Puspendik itu di tanggal 9 Januari kemarin gitu. Ini sedikit terlambat informasi yang saya sampaikan sebenarnya. Tapi tidak apa-apa. Yang harus teman-teman cross check itu adalah data sekolah ini biasanya sih sudah lengkap gitu ya. Identitas, tim teknis infrastruktur pastikan sudah terisi dengan baik. Kemudian yang kedua adalah biodata siswa. Jadi di sini teman-teman silakan ambil data dari BioUn. Ya, jadi saya contohkan di sini saya juga belum menarik data siswa. Jadi yang harus teman-teman lakukan di biodata siswa adalah ambil data dari BioUn. Teman-teman silakan klik di sini. Kemudian yakin akan mengambil data dari BioUn, kita akan jawab iya. Ya. Jadi data dari BioUn yang sudah diupload, file DZ-nya itu pastikan datanya sudah benar gitu ya. Nah, kalau sudah benar kita bisa tarik dari sini. Ya, nah sekarang sudah masuk. Pengambilan data dari BioUn berhasil. Total siswanya adalah 435 orang. Dan pastikan lagi, data siswa yang mengikuti ujian nasional itu sudah sesuai dengan data total siswa di tingkat akhir di sekolah kita masing-masing, sesuai dengan jenjang masing-masing ya. Pastikan itu sudah benar dan datanya juga di sini sudah benar ya. Jika masih ada kesalahan data, silakan hubungi konfirmasi langsung dengan admin helpdesk provinsi untuk pendataan BioUn-nya gitu ya, atau kabupaten kota masing-masing. Silakan konfirmasi ke mereka untuk melakukan perbaikan data jika masih terdapat kesalahan gitu ya.
Jika ada update juga, jangan lupa teman-teman ambil lagi data dari BioUn gitu ya. Di sini misalnya teman-teman lihat bahwa last update-nya itu saya baru per pagi ini. Jika ada perubahan, saya akan ambil lagi di sini gitu ya, biar mengupdate data yang ada di sini. Oke, pastikan total siswa kita sudah berhasil semua dan sesuai dengan kelas 12 totalnya. Kemudian di sini adalah di menu UNBK itu ada penjelasan tentang, harusnya ada penjelasan tentang apa itu UNBK mungkin ya, tapi di sini masih statusnya tes. Server dan klien ini penting. Nah, di sini itu teman-teman silakan tambahkan servernya gitu ya, sesuai dengan total server dan kebutuhan setting sesi yang ada di sekolah masing-masing. Ya, misalnya ingin 1 sesi, 2 sesi, atau 3 sesi. Ya, teman-teman sesuaikan dengan infrastruktur dan sesi yang ada di sekolah masing-masing. Nah, di sini saya akan tambah. Kita akan pilih di sini adalah utama, statusnya jumlah kliennya saya 40, digunakan untuk satu ruang gitu ya. Nama ruangnya saya akan kasih misalnya SMKN 4 Bandar Lampung Lab 1 gitu ya. Saya akan isi di sini. Oke, kemudian saya akan tambah lagi. Kode servernya juga akan otomatis muncul. Saya akan tambah lagi. Oke, semuanya sudah selesai. Jadi teman-teman jangan lupa membuat server cadangan juga gitu ya. Jadi teman-teman pastikan ini wajib menginstalasi yang namanya server cadangan gitu ya. Jadi ini untuk keperluan tertentu ketika terjadi hardware failure atau terjadi kerusakan pada server utama, teman-teman bisa menggunakan server cadangan. Jadi ini sudah saya setting total server dan server cadangannya sudah juga saya isi. Kemudian teman-teman masuk ke pengaturan sesi. Nah, setelah melakukan pengisian server dan klien untuk infrastruktur server dan klien, teman-teman silakan melakukan pengaturan yang namanya sesi. Nah, di sini teman-teman silakan koordinasikan dengan bagian kurikulum untuk pengaturan sesinya. Konsultasikan lagi dengan pihak sekolah untuk pengaturan sesinya seperti apa gitu ya, disesuaikan dengan sekolah masing-masing. Mau hanya 1 sesi, 2 sesi, maupun 3 sesi. Jadi teman-teman silakan isi. Caranya teman-teman bisa pilih saja di sini. Misalnya di hari pertama sesi 1, 1, 1, 1, hari keempat ya gitu ya. Nah, di sini ada pilihan sesi pada hari ke berapa gitu ya. Total ujiannya adalah 4 hari. Jadi teman-teman bisa menggunakan yang paralel, misalnya di hari pertama, sesi pertama, hari kedua, sesi pertama, hari ketiga, sesi pertama gitu ya. Atau teman-teman bisa paralel saja. Misalnya hari pertama sesi pertama, hari kedua teman-teman rubah ke sesi kedua, hari ketiga sesi pertama lagi, hari keempat sesi kedua, gitu ya. Jika ini 2 sesi, atau teman-teman bisa 1, 2, 3, satu lagi, gitu ya. Jika itu 3 sesi. Nah, ini keputusan dari teman-teman sendiri, gitu ya, menyesuaikan dengan infrastruktur dan sesinya ada berapa di sekolah masing-masing. Teman-teman jangan lupa klik simpan di sini, gitu ya. Nah, kalau teman-teman lihat di sini, teman-teman silakan mengisi ini semuanya. Mau cara cepat atau cara manual, terserah teman-teman bisa isi ini. Kemudian teman-teman jangan lupa lagi masuk ke cek kelengkapan data. Ya, nah di sini kalau teman-teman lihat bahwa di sini ketika data sesi dan pengaturan semua sudah kita isi, itu akan muncul statusnya adalah checklist gitu ya. Nah, checklist sementara kalau ada silang ini berarti pengaturannya adalah server dan ruang sesi belum terisi keterangannya gitu ya. Jadi teman-teman pastikan tidak ada siswa yang di pengaturan sesi ini yang belum diisi sesinya gitu. Jadi pastikan di cek kelengkapan data ini wajib teman-teman periksa semuanya dan semuanya sudah terchecklist hijau gitu ya. Kemudian di sini ada kartu peserta. Ya, oke, kartu peserta ini teman-teman bisa cetak ketika ini semua sudah terisi gitu ya. Jadi untuk melakukan cetak kartu peserta, teman-teman wajib melakukan pengisian sesi dan cek kelengkapan datanya sudah berstatus checklist hijau. Nah, buat teman-teman yang ingin melakukan pengaturan data sesi secara cepat atau secara langsung per kelas, teman-teman bisa menggunakan fitur checklist yang ada di sini. Nah, teman-teman pilih yang ada di kelasnya masing-masing. Di sini misalnya teman-teman checklist semua. Oke, teman-teman bataskan misalnya di absen terakhir gitu ya. Misalnya dari absen terakhir ini total siswanya akan saya taruh di lab yang ke-2 misalnya ya. Jadi teman-teman silakan checklist ini semua akan terchecklist, kemudian teman-teman buang batasnya.
sampai dengan per siswa terakhir yang ada di kelas masing-masing tersebut. Kemudian teman-teman silakan klik edit di sini. Teman-teman pilih di sini ada SMKN 4 Bandar Lampung 2. Saya akan taruh di lab kedua. Hari pertama itu sesinya adalah hari kedua sesi kedua, hari ketiga sesi pertama, hari keempat sesi kedua. Jadi saya hanya akan mengadakan 2 sesi misalnya, jadi akan saya putar-putar gitu ya, akan saya ganti, kemudian akan saya silang dan kemudian saya klik simpan. Nah, kalau teman-teman lihat di sini sudah terisi semua gitu ya. Kalau sekolahnya tidak banyak, teman-teman sebenarnya bisa manual, tapi tidak direkomendasikan sebenarnya ya, biar datanya terisi dengan benar. Ya, jika teman-teman ingin edit secara manual, teman-teman bisa menggunakan 1, 2, 3, 4 seperti ini. Tinggal pilih saja ingin di lab mana. Tapi saran saya teman-teman bisa menggunakan menu ini biar lebih cepat gitu ya. Ya, kemudian jadwal sinkronisasi ini belum muncul gitu ya. Tapi biasanya teman-teman bisa sinkronisasi di H-1 atau H-2 di waktu ujiannya gitu ya. Jadi teman-teman akan muncul jadwal sinkronisasi biasanya sih mendekati hari H-nya gitu ya untuk kegiatan. Kemudian ada laporan kasus soal. Di sini akan teman-teman tambahkan ketika terjadi kesalahan soal pada siswa. Misalnya ada tampilan yang tidak jelas. Pilih dulu nama siswanya gitu ya, nama mapelnya ini belum ada gitu ya, nanti muncul. Nomor soalnya juga teman-teman pilih. Nah, permasalahannya apa? Apa gambarnya tidak jelas, soalnya tidak muncul, jawabannya tidak ada gitu ya. Kemudian suara, kalau listening bahasa Inggris ya tidak bisa didengar gitu ya. Jadi teman-teman silakan laporkan ini ke sini. Kemudian data tim teknis ini juga sudah ada. Ini adalah informasi tim teknis perjenjang yang ada di provinsi masing-masing. Kemudian siswa berkebutuhan khusus. Jika sekolah teman-teman itu adalah melayani peserta kebutuhan khusus, silakan tambah juga di sini jika ada siswa yang memang memerlukan penanganan tersendiri. Kebutuhan khususnya apa? Misalnya adalah tunanetra atau low vision, tunarungu gitu ya. Jadi di sini teman-teman silakan isi juga jika sekolahnya memang melayani siswa kebutuhan khusus. Sekolah blank spot ini untuk sekolah-sekolah yang memang jaringan internetnya itu bermasalah atau kesulitan terhadap jaringan internet, itu bisa menggunakan token offline. Jadi teman-teman tidak request token secara online setiap sesi, tapi menggunakan token yang bersifat offline ya. Ini ada tiket bantuan. Teman-teman silakan melampirkan tiket bantuan ketika ada permasalahan yang ingin ditanyakan kepada tim helpdesk pusat atau puspendik. Ya, teman-teman bisa bertanya tentang kendala teknis, infrastruktur, pendataan, dan unlock serial number. Ya. Dan untuk informasi bahwa untuk UNBK ini ada sistem helpdesk secara berjenjang. Jadi teman-teman bisa menghubungi helpdesk jenjang SMA, SMP, SMK sendiri, kemudian diteruskan kepada helpdesk provinsi, baru helpdesk provinsi akan meneruskan kepada helpdesk yang ada di Puspendik. Ya, jadi jenjangnya memiliki level-level sendiri. Jadi ketika teman-teman memiliki masalah, hubungi dulu helpdesk lokal, kemudian helpdesk provinsi akan diteruskan kepada helpdesk yang ada di Puspendik. Jadi pastikan teman-teman melakukan koordinasi dengan helpdesk masing-masing daerah. Ya. Di sini ada pengaturan account, di sini untuk username dan password jika teman-teman ingin rubah, ya. Saya rasa itu saja untuk pengisiannya. Jadi teman-teman pastikan lagi, berkali-kali lagi saya ingatkan bahwa biodata siswa sudah teman-teman tarik dari BioUn, datanya sudah muncul. Kemudian di bagian UNBK teman-teman sudah mengisi yang namanya server dan klien. Kemudian di pengaturan sesi teman-teman sudah mengisi yang namanya ruang servernya berapa dan sesi untuk siswa yang akan ujian itu di sesi yang keberapa ya. Pastikan teman-teman sudah mengisi semua data ini. Kemudian teman-teman cek langkah data. Di sini pastikan sudah terchecklist hijau semua. Kemudian teman-teman baru melakukan cetak kartu peserta. Dan silakan tunggu jadwal sinkronisasinya ini muncul ya. Demikian informasinya, semoga bermanfaat.